Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa idza hum mublisun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus peserta jamaah Masjid Al-Hijrah yang Amba hormati, tokoh masyarakat, alim ulama Cadiak Pandai, para asatis dan buya yang hadir pada pagi hari ini, seterusnya kepada para pendidik, anak-anak kami, para santri pesantren Ramadan umumnya, jamaah subuh, tamu Allah dan hamba Allah yang dimuliakannya. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa hadir di masjid dalam rangka beribadah. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu, mungkin besok, lusa dan seterusnya kita dihadirkan di masjid. Pagi ini kita masih bisa sholat di belakang imam, tapi suatu saat kita disolatkan di depan imam. Oleh karena itu, sering-seringlah sholat di belakang imam sebelum nanti kita disolatkan di depan imam. Semoga ibadah kita dan segala pengabdian kita dicatat di sisi Allah sebagai amal yang terbaik dan amal soleh. Salawat dan salam untuk beliau Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang menghormati, ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada hamba Bapak dan Ibu oleh seseorang tentang keadaan yang dialami oleh temannya. Apa itu pertanyaannya? Ustaz, dulu katiko ambo alun tahu bana juagamu, ambo asik dengan dunia ambo, beribadah kadang indah, juagamu kadang tak tahu. Artinya apa? Saya benar-benar jauh dari Allah ketika itu, lalu idui ambo sejahtera, piti ambo banyak, usaha ambo maju. Tapi semenjak nyokawan kebatobat kepada Allah, nyolah rajin beribadah, la taat beribadah, la daki jo Allah, usahonyo dan rasakinyo agak sande. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini sebuah pertanyaan yang tentunya membutuhkan analisa. Ada dua sisi kita lihat di sini. Yang pertama Bapak dan Ibu, bila mana seseorang itu hatinya diselimuti oleh dunia, maka orang itu akan cenderung berpikir bahwa ternyata katanya kesuksesan dan keberhasilan itu ketika mereka memiliki segalanya. Dan disitulah keberhasilan menurut mereka. Kalau dia tidak sukses,
dalam artian piti ndak banyak, rezeki ndak melimpah, usaha ndak maju. Ini tandonyo inyo ndak sukses, barangkali perhatian Allah kurang ke inyo. Tapi kalau orang beriman berbicara ibu dan bapak, tentu orang yang beriman mereka yakin bahwa apa yang terjadi itu sesungguhnya ini merupakan ketentuan Allah. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah berjanji, umpamanya dalam satu ayat surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar dan solusi dari persoalan yang dia hadapi, dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Dan sebaliknya orang yang jauh dari Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka sesungguhnya untuk yang berpaling itu Allah akan berikan kepadanya ma'isyah danka, kehidupan yang sempit. Yang paling bahaya lagi apa? Di akhirat nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini surat Toha ayat 124. Jadi apa ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka orang yang beriman akan menyikapi semua yang terjadi ini, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnuzan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci, kita tidak suka, tapi menurut Allah ini yang terbaik untukmu. Bisa jadi sesuatu yang kamu senangi, kamu bangga, kamu euforia untuk mendapatkannya, tapi kata Allah itu bukanlah yang terbaik untukmu. Jadi orang yang beriman pasti akan positive thinking, husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa dia sukses dulu ketika jauh dari Allah? Memang orang yang jauh dari Allah rumusnya kan hati gote, Pak. Ya. Apa itu hati gote? Halal, haram, hantam terus. Ini tidak punya rem, tidak punya filter. Ya. Di semuanya masuk, yang halal, yang haram semuanya nyolame. Nah, itu kalau orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu, bahwa ketika dia mendapatkan sesuatu yang lebih, tidak mungkin karena dia durhaka lalu Allah sayang kepada mereka, tidak mungkin. Lalu ketika dia dekat dengan Allah, lalu Allah atur rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini sesungguhnya bentuk dari ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas dan diri seseorang itu di hadapan Allah, apalagi seorang hamba Allah. Tentunya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi apa yang Allah lakukan terhadap orang ini, inilah dalam kajian agama kita yang disebut dengan istidraj. Mungkin ketika itu dia masih aman, Pak, aman. Tapi ada suatu saat hukuman itu akan berlangsung, akan Allah berikan kepadanya. Sekali lagi, karena janji Allah tidak pernah mungkir. Wa'adallahi haqqa, innallaha la yufliful mi'ad. Janji Allah benar, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah nyata Bapak Ibu tentang persoalan ini yang ditulis oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam buku beliau. Di Ustadz Yusuf Mansur, beliau banyak menulis buku yang sangat-sangat inspiratif bagi kita di dunia usaha, termasuk persoalan-persoalan akidah. Salah satu buku yang beliau tulis itu adalah judulnya Kun Fayakun. Kun Fayakun. Dalam buku itu ada kisah seseorang yang diceritakan, ya mungkin maaf kalau ada nama yang sama, namanya di situ Malik. Malik ini Bapak Ibu memang ketika hidupnya jaya-jayanya, memang dia disibukkan oleh urusan dunianya. Tidak takana aja Allah alaih.
Kalau kepada kita orang yang beriman kan itu yang diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan, dibuat lengah, lupa dengan Allah, lupa dengan kewajiban lantaran atau disebabkan oleh harta dan anakmu. Dan siapa yang melakukan yang demikian itu, mereka adalah orang-orang yang merugi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena asik dengan dunianya, lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi, dia hidup dengan rumus hati gote. Tapi Bapak Ibu, berjalannya waktu, bak kece orang hawa malang dak dapat ditulak mujuan dak dapat didapat ridaya. Malang sakijok mato mujua sepanjang hari, tibo malang dimali usaha bangkrut. Orang biasa senang Bapak dan Ibu, lalu ketemu susah dia stres. Tapi kalau orang lah biasa susah, batamu sanang ndak sombong, ketemu kembali susah, dia insyaallah sabar. Dia sabar. Tapi Malik enggak, menghadapi urusan yang begitu rumit, Malik stres. Ada 3 persoalan besar yang dihadapi ketika dalam kondisi di mana harta mereka sudah habis, usaha mereka sudah bangkrut, ekonomi mereka sudah elit, sudah ekonomi sulit. Bapak Ibu, pertama, satu-satunya kekayaan yang tinggal lagi semuanya sudah tidak ada lagi. Utang banyak, satu-satunya kekayaan yang tinggal cuma rumah. Kalau utang tidak dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati, rumah disita. Dima tampe tinggal. Syukur-syukur kalau oleh orang bagamo bisa tinggal di musaji. Jadi Pak Ibu, yang kedua persoalannya apa? Anak yang diharapkan kelak menjadi anak yang bisa dibanggakan di dunia pendidikannya, tapi ternyata karena kewajiban tidak ditunaikan lagi di sekolahnya, anak diskor atau akan dikeluarkan dari sekolah. Yang ketiga Bapak dan Ibu, dia punya istri yang seharusnya mendukung, susah sanang, sakit sanang, itu akan selalu bersama. Bakaca orang awak sasaki sasanang sahino samalu. Tapi ternyata di saat dia sanang, istrinya begitu dekat ceria, tapi ketika dia sudah susah, istrinya bukan saja tidak terima, tapi istrinya malah minta diceraikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Bayangkan Bapak Ibu, 3 masalah barik yang dihadapi. Akhirnya apa? Tidak bisa lagi mencerna, menerima kondisi yang seperti itu. Dia punya kesimpulan, tidak ada gunanya duit lah. Daripada duit bercamin bangkai, biarlah mati bakalang tanda. Rancak mati daripada duit. Ini keputusan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sudah dia rencanakan untuk bunuh diri. Tapi Allah dengan kasih sayangnya, mungkin karena masih ada iman di hatinya, maka pada suatu malam Allah giring Malik ini untuk beribadah kepada Allah. Tiba kesadaran dalam dirinya, lah sekian lama tidak pernah solat, dicobalah malam ko solat. Lalu nyoba dua, sudah bau duanya solat. Sudah sholat agak dapat rasa angin segar Pak. Ya, sudah sholat nyoba zikir, nyoba doa, lalu diiringi baca Al-Quran. Mudah-mudahan iko baca Al-Quran yang terakhir karena besok kabunuh diri. Nyoba baca Al-Quran makin nyaman, makin mulai dapat AC cie. Lalu Bapak Ibu dia sholat malam. Sesudah dia sholat malam, dia duduk termenung melihat rumah yang begitu besar, yang begitu indah. Satu-satunya kekayaan nan punya iko rumah ko besok disita orang dan isinya kan indah. Dia kalau isinya kau biarlah disedekahkan ke orang, sebab awak kan kabunuh diri jo.
Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diserahkan salah ke orang. Sampai pagi Bapak Ibu nyo solat berjamaah di masjid. Sudah solat berjamaah subuh, lalu nyo pulang. Menjalang sampai nyo ke rumah Bapak dan Ibu dicalik lah tagak orang di teras rumahnya. Tasiruk darah, ayo ndak salah saya orang kodo. Berjanji jam 9 subuh hanya lah tiba. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, lalu nyedake rupanya yang ada di teras rumah itu adalah kawan lamo, sahabat lamo, koncoare nalah puluhan tahun ndak pernah bertemu. Terjadilah dialog bapak dan ibu. Apa kata Malik? Tujuan kawan sekian lama kita ndak bertemu, kok tumben pagi-pagi lah tiba kini. Ibu bapa lalu jawablah, ambo sabananya kata kawannya butuh bantuan, ya, bantuan sanak, bantuan kawan. Ambo ada proyek kini, ya, alat berat, tapi yang tak yang baru, yang second. Ambo ndak tahu, engkau orang yang ahli dengan mesin, tolong bantu ambo. Terjadilah dialog ketika itu. Apa kata Malik? Kalau yo itu tinggal piti 50 dulu. Kata temannya 50 yo ndak ada, tapi 25 juta cash kuah. 25 juta. Bapak Ibu, sehingga cerita Malik cuman punya utang kepada orang, ya, yang rumahnya akan disita itu 15 juta. Di kalau ukuran dulu tentu 150 gini. Ya. Lalu piti dapat 25, barang sisa oleh Pak. Sisa 10. Lalu anak utangnya kalau ukurannya ketika itu 350, mungkin ukuran ini 3.500.000. Ya. Lah dia siangan pula untuk membayar utang anak di sekolah. Barang sisa lain 9.650 piti terletak di atas meja. Ndak lama sudah itu bapak dan ibu mencogok bini mencari, ya, suaminya dan kawannya tadi, lalu tak tonggok lo piti banyak di atas meja. Muka suiknya kan bagagih dari rumah untuk menemui suami. Jangan lupa beko jam 10 di pengadilan. Jam 10 mencari piti banyak, lupa pengadilan. Nyo tadinya kan begitu. Nyo tinggal suaminya kan lantaran ndak bapiti, kini piti lah banyak. Itu bagi orang ada uang abang disayang, ndak ada uang abang melayang, barangke lang ke rumah ranggaiang gitu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya apa? Ya, pagi itu selesai 3 masalah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan? Tanpa dia sadari Bapak dan Ibu, rupanya malam tu Allah telah menggiring mereka untuk kembali dekat dengan Allah. Akhirnya apa? Lupa bunuh diri, lupa yang lain. Ketika itu mereka kembali kepada kesadarannya Bapak dan Ibu. Ternyata kalau ada kejo Allah menunjukkan rasa kasih sayangnya, solusi pasti akan ada. Inilah janji Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi, dan Allah akan beri rezeki dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Bahkan dalam ayat itu juga berkaitan Allah akan memudahkan urusannya. Tapi siapa yang berpaling dari mangat Allah, hidupnya akan sempit. Sampai walaupun piti banyak tapi batin menderita. Orang kayu lu buat patainya kayu tapi merasa kadang-kadang bak kecil lagu Minang Android pak mato lalo hati batanggang. Ini apa yang beda tak po? Sudahlah mato ndak lalu hati batanggang pula. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, inilah barangkali istidrak ketika orang durhaka kepada Allah, suatu saat ada teguran dari Allah. Tapi kita yakin Bapak dan Ibu, karena Allah tidak pernah mengingkar janjinya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, kita berusaha betul-betul untuk dekat dengan Allah, menjadi orang yang benar-benar bertakwa, dan Ramadan yang kita jalan ini betul-betul mengantarkan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, dan tentunya kita akan memperoleh berbagai kesempatan, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali Bapak Ibu
dalam waktu yang terbatas ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan jadi renungan kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi